Ngelempak, oke. Kayak gini banyak. Jadi ngaten lempar kayak ini ngaten. Jadi apa namanya? Bagian tengah ya. Bagian tengah kain itu ditaruh di bawah ketiak kanan. Kemudian ujungnya sini ditaruh di atas pundak sebelah kiri. Ini namanya ittiba. Namanya ittiba. Ngelempangke. Ada gambaran ya? Ada gambaran ya? Iya. Itu namanya ittiba. Karena selain ittiba adalah dipakai biasa. Gini juga bisa. Dipakai gini. Atau kadang kalau kepanasan dipakai gini. Gitu kan? Tapi itu ittiba seperti tadi. Ya, seperti tadi. Jadi bagian tengah ditaruh di belakang, di bawah ketiak sebelah kanan, kemudian ujungnya di selampirke di atas pundak kiri, namanya ittiba. Ya. Jazakumullah khairan. Qala al-muallifu rahimahullah taala an Ya'la ibni Umayyah radhiyallahu anhu qala tafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttabi'an bi burdin akhdar rawahul khamsatu illa an-Nasa'i wa sahhahu at-Tirmidzi. Monggo. Dari Ya'la bin Umayyah, ia berkata Rasulullah SAW bertawaf dengan menyenangkan kain ihram dengan memakai kain berwarna hijau. Hadis riwayat Imam yang 5 kecuali An-Nasa'i dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Nah, hadis nomor 718 ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Al-Khamsah itu sinten mawon? Ayo. Al-Khamsah itu siapa saja? Sudah lama kita enggak ditanya masalah ini. Rawahul Khamsah, yang meriwayatkan itu 5 ulama hadis. Rumusnya gimana kalau 5 itu? 6 kurangi 2 tambah 1. Pokoknya kuncinya 6 dulu. 6 itu adalah Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Ya, rahimahumullah jami'an. Jazakumullah. Nah, kalau 5 berarti 6 kurangi 2. Yang dikurangi yang mana? 2 pertama. Jadi tanpa Imam Bukhari dan tanpa Imam Muslim rahimahullah jami'an. Tinggal 4 plus 1. Satunya siapa? Imam Ahmad. Satunya Imam Ahmad. Itu namanya rawahul khamsah. Rawahul khamsah. Dimatikan. Ya, diriwayatkan Imam Abu Dawud nomor 1883, Imam Tirmidzi nomor 859. Kemudian Al-Imam Ibnu Majah nomor 2954. Kenapa enggak An-Nasa'i? Kan dikatakan ilang Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i. Ini kecuali Imam An-Nasa'i. Jadi cuma 4. Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Imam Abu Dawud nomor 1883, Imam At-Tirmidzi nomor 859, Imam Ibnu Majah nomor 2954 dan Al-Imam Ahmad di jilid ke-4 halaman 223 rahimahullah jami'an. Dan hadisnya disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Hanya saja
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini dihukumi oleh sebagian ulama sebagai hadis yang munqati'. Hadis yang munqati'. Kenapa? Karena salah seorang perawi yang namanya Ibnu Jurayj itu tidak mendengar hadis ini dari Al-Imam Ibnu Ya'la. Tidak mendengar hadis ini dari Al-Imam Ibnu Ya'la. Ini. Akan tapi Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala menyatakan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ya. Dari Ya'la Ibnu Umayyah. Ya'la Ibnu Umayyah. Dan dikatakan pula Ya'la Ibnu Munyah. Ya'la Ibnu Munyah. Beliau dari Bani Tamim At-Tamimi Al-Handali. Beliau masuk Islam pada saat penaklukan kota suci Mekah. Masuk Islamnya pada saat penaklukan kota suci Mekah. Dan beliau ikut dalam beberapa peperangan, perang Hunain, perang Taif, dan juga perang Tabuk. Saat terjadi perselisihan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, beliau berada bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warda. Itu pada saat perang Siffin. Beliau wafat pada saat itu pada saat perang Siffin pada tahun 38 Hijriah. Beliau menceritakan tawafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tawaf muttabi'an bi burdin akhdar. Dengan cara ittiba. Dengan memakai kain yang berwarna hijau. Ikhwatul Islam wa hadirin rahimani Allah wa jami'an. Dari hadis di atas ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah disunahkan bagi orang yang melaksanakan tawaf untuk berittiba, yaitu menyilangkan kain ihramnya dengan menjadikan kain ihramnya itu dibawa ketiak sebelah kanan dan ujungnya diletakkan di atas bahu sebelah kiri. Ini tentang sunnah ittiba. Kemudian bahwasanya faedah kedua, ittiba itu hanya disunahkan saat tawaf. Utamanya adalah tawaf qudum, yaitu tawaf di saat pertama kali datang ke kota Mekah. Tawaf qudum. Dan dilakukan pula pada saat tawaf ifadah, itu tawafnya haji. Haji. Jadi ittiba itu hanya berlaku saat tawaf saja. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji atau umrah, melakukan ittiba sepanjang memakai kain ihram. Jadi ittiba itu dimulai saat memulai tawaf dan diakhiri saat menyelesaikan tawaf. Itu waktunya. Bukan sepanjang waktu saat memakai kain ihram, tidak. Ini faedah kedua. Faedah yang ketiga, bahwa hikmah disunahkannya ittiba itu liidharil quwwah, untuk
menunjukkan kekuatan. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Karena dengan ittiba, otot-otot lengan itu kelihatan. Ya, kedua-duanya. Ya, lengan kanannya kelihatan, lengan kiri juga kelihatan. Seperti tadi. Ya. Itu. Jadi untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya umat Islam itu kuat fisiknya. Ya. Nabi SAW melakukan itu sembari menunjukkannya kepada orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu itu menyaksikan proses pelaksanaan haji. Kemudian hikmah yang kedua, tujuan yang kedua adalah untuk mempermudah gerakan, utamanya saat berlari-lari kecil, ya, untuk memudahkan gerakan, utamanya saat berlari-lari kecil saat tawaf. Ini. Kemudian faedah yang terakhir adalah tentang bolehnya menggunakan kain ihram selain berwarna putih. Bolehnya menggunakan kain ihram selain berwarna putih. Karena di sini dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kain yang berwarna hijau. Hanya saja kalau ditanya mana yang lebih utama, ya tergantung orang punyanya yang mana, kan gitu kan? Hanya saja lumrahnya sekarang ini yang dipakai kain yang berwarna putih. Dan itu bisa dikatakan yang kalau memang ada pilihan, ya warna putih lebih diutamakan. Tapi ini orang gak duwe warna putih yo, kan gitu kan? Tapi kalau ada pilihan maka putih itu diutamakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang pernah kita bahas pada pembahasan tentang jenazah, di mana Rasulullah SAW bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayad. Ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum. Ilbasu, pakailah oleh kalian min thiyabikum al bayad, pakaian-pakaian yang berwarna putih. Kenakan oleh kalian pakaian-pakaian yang berwarna putih. Kenapa? Fa innaha min khairi thiyabikum, karena itu warna yang terbaik untuk pakaian kalian. Warna terbaik untuk pakaian kalian. Ikhwatul Islam wa khatifiddin rahimani Allah wa ikum jami'an. Kemudian yang terakhir, sekalipun hadis ini tadi kita katakan munqati artinya terputus. Ya, dan terputus silsilah mata rantai sanadnya. Kenapa? Karena tadi kita katakan Ibnu Jurayj tidak mendengar hadis ini dari Ibnu Ya'la, putra daripada Ya'la Ibnu Umayyah radhiyallahu anhu. Akan tetapi meski demikian ada hadis lain yang menguatkan. Yaitu hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 1884. Imam Abu Dawud nomor 1884. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu i'tamaru minal Ji'rana. Kita lebih familiarnya mengatakan Ji'rana, tapi kalimat yang pas al-Ji'rana untuk akad sidik ya. Faramalu bil bait wa ja'alu ardiyatahum tahta abatihim qad qadhafuha ala awatiqihimul yusra.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka itu melakukan umrah dari Ji'ranah. Makanya bagi orang yang ingin umrah kedua itu ada dua tempat ya untuk memulai. Harus keluar dari Mekah dulu. Ada yang menggunakan Tanim, di situ ada Masjid Aisyah, ya, ada yang menggunakan Ji'ranah, dan jaraknya tidak jauh berbeda, ya. Jaraknya tidak terlalu jauh berbeda. Tapi yang umum yang dipakai itu Tanim, ya. Tinggal naik taksi, minta Tanim, udah mulai ihram lagi dari situ. Jadi boleh dari Ji'ranah, boleh dari Tanim atau Ji'ranah. Dan mereka Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum kemudian berlari-lari kecil saat melaksanakan tawaf di Ka'bah dan menghilangkan pakaian ihramnya dengan menjadikan pakaian ihram itu di bawah ketiak-ketiak mereka sebelah kanan dan meletakkan ujung daripada kain ihram tadi di atas bahu atau pundak mereka sebelah kiri. Ini hadis nomor 718. Kemudian hadis nomor 719. Qala al-muallif rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu qala kana yuhillu minnal muhillu fala yunkaru ilaihi wa yukabbiru minnal mukabbiru fala yunkaru alaihi, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, di antara kami ada yang bertalbiyah dan ada pula yang bertakbir, dan tidak ada satu pun yang diingkari oleh beliau. Muttafaqun alaih. Jazakallahu khairan. Hadis nomor 719 ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1659. Imam Bukhari nomor 1285. Secara lengkap hadis ini itu diriwayatkan dari Muhammad ibnu Abi Bakar At-Taqafi. Muhammad ibnu Abi Bakar At-Taqafi. Muhammad ibnu Abi Bakar At-Taqafi ini rahimahullah ta'ala pada saat itu sedang berangkat haji bersama Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Sepulang mereka dari Mina menuju ke Arafah, ini masih dalam rangkaian ibadah haji. Sepulang dari Mina, bertolak dari Mina menuju Arafah, Muhammad ibnu Abi Bakar At-Taqafi rahimahullah ini bertanya kepada Anas. Bertanya kepada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Pertanyaannya, kaifa kuntum tasna'una fi hadzal yaumi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Kaifa kuntum tasna'una fi hadzal yaumi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Dahulu ketika kalian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian lakukan pada hari seperti ini? Itu pada tanggal 8 menuju ke Arafah. Karena wukuf di Arafah. Apa yang kalian lakukan bersama Rasulullah SAW di hari yang seperti ini? Kemudian Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu
inilah hadisnya jawabannya adalah hadis ini. Beliau menjawab, kana yuhillu minnal muhil wala fala yunkaru alih. Di antara kami ada yang membaca talbiyah dan tidak diingkari. Wa yukabbiru minnal mukabbir, dan sebagian lagi di antara kami membaca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini ada yang bertakbir, tapi ada yang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi sebagian sahabat ada yang bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, sampai akhir. Ada yang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dan masing-masing menjalankan sesuai dengan pilihannya. Dan tidak ada yang diingkari. Rasulullah SAW tidak mengingkari yang membaca takbir, Rasulullah SAW juga tidak mengingkari yang membaca talbiyah. Ini maksud daripada hadis ini. Dari hadis di atas ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa saat bertolak ke Arafah dianjurkan untuk memperbanyak bacaan talbiyah dan bacaan takbir. Untuk memperbanyak bacaan talbiyah dan bacaan takbir. Dan itu pilihan. Akan tetapi yang lebih utama adalah membaca talbiyah. Yang lebih utama membaca talbiyah. Ini. Karena itu syiar bagi orang yang sedang menjalankan ihram. Talbiyah itu. Sedangkan takbir belum tentu orang itu sedang ihram. Gimana? Tapi kalau talbiyah orang itu ihram. Kalau orang jenengan nek malam hari raya Idul Adha kok baca talbiyah mungkin disenani wong. Kan gitu kan? Jadi sekali lagi lebih utamanya membaca talbiyah. Tapi kalau seandainya diselingi bacaan takbir maka tidak mengapa. Ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Digabung enggak Pak? Digabung enggak Pak? Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari yang membaca talbiyah, tidak pula mengingkari yang membaca takbir. Jadi itu pilihan. Makanya faedah yang kedua dari hadis di atas adalah bahwa pengingkaran itu hanya ditujukan kepada sesuatu yang dianggap salah dan keliru. Itu baru diingkari. Ya. Pengingkaran itu hanya ditujukan kepada sebuah kesalahan, kekeliruan. Nek nggak salah, nggak keliru, ngapain diingkari? Tapi kan berbeda. Nek berbeda itu sama-sama ada dalilnya, kenapa? Apa masalahnya? Gitu. Makanya disinilah pentingnya kita belajar. Pentingnya kita punya ilmu. Ya. Kadang kita baru tahu satu macam, kemudian mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita pelajari dan kita ketahui, kita tergesa-gesa untuk mengingkari. Kita kadang dengan mudah untuk mengatakan itu keliru dan salah, apalagi sudah sampai menyesat-nyesatkan, ya, atau mengatakan itu jelas bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Padahal setelah diteliti, diajak diskusi, jebule yo enek dalile apa ora kisina.
memberikan sebuah pengingkaran apabila kita mendapatkan sebuah kejanggalan. Ketika kita mendapatkan sebuah perbedaan, ojo buru-buru, ojo kesusu. Terus gimana sikap kita? Ya tanyakan dulu. Oh jenengan kayak gini ya, mohon dong bagi-bagi ilmu sama saya. Kasih tahu ya, karena saya itu belum ngerti gitu loh. Minta apa? Minta ilmu. Ternyata kalau seandainya yang bersama tidak bisa jawab, nggak ada dalilnya, ya kita juga jangan buru-buru menyatakan pula. Bisa kita tanyakan kepada guru kita, ustaz kita, gitu kan? Atau kita tanya sama yang bersangkutan, ini sekomendi, gitu loh, ngajinya di mana, gitu kan? Kalau memang yang bersangkutan tidak tidak tahu dalilnya, tidak tahu landasannya, bisa kita tanya, jangan buru-buru disalah. Siapa tahu itu memang perkara-perkara, masalah-masalah yang kita itu diperintahkan untuk berlapang dada, menerima perbedaan yang ada. Kita bertoleransi, ya, dengan perbedaan pendapat tersebut. Ini yang diajarkan oleh hadis ini, yang diajarkan oleh hadis ini. Karena apa? Rasulullah SAW itu orang yang paling semangat untuk mengingkari sebuah kemungkaran, untuk mengingkari sebuah kesalahan. Gak mungkin Rasulullah SAW membiarkan sebuah kekeliruan dan kesalahan terjadi di hadapan beliau alaihi salatu wasallam. Itu gak mungkin. Pasti akan beliau berikan nasihat dan peringatan kepada orang yang melakukan bahwasanya itu salah, itu keliru. Ini. Jadi sekali lagi, ikhwati fillah wa akhwati fillah azza Allah wa iyyakum jami'an, pengingkaran itu hanya boleh ditujukan kepada sesuatu yang keliru dan salah. Jelas itu keliru, jelas itu salah. Adapun yang masih abu-abu, maka lebih baik kita tanyakan terlebih dahulu. Kemudian faedah yang ketiga, dan ini penting, adalah pentingnya kita bertanya sebelum beramal, sebagaimana yang dicontohkan oleh Muhammad ibnu Abi Bakar As-Saqafi rahimahullah ta'ala. Sebelum beliau melakukan apa yang disyariatkan pada saat bertolak ke Arafah, beliau bertanya dulu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apa amalan yang dulu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in bersama Rasulullah SAW saat mereka bertolak ke Arafah. Ini penting, tanya dulu. Ya, jangan lakonisik pembeta takok, tidak, tapi tanya dulu baru beramal. Ini hadis nomor 719. Kemudian hadis nomor 720 berkaitan dengan masalah rukhsah, adanya rukhsah bagi kaum du'afa untuk bertolak dari Musdalifah di waktu malam. Ya, artinya mendahulukan, meninggalkan Musdalifah sebelum waktu standar. Ya, sebelum waktu standar. Bolehnya bagi kaum du'afa untuk meninggalkan Musdalifah di waktu malam. Dan ini rukhsah yang diberikan Rasulullah SAW kepada mereka. Kaum du'afa itu siapa saja yang dimaksud? Siapa saja? Yang dimaksud kaum du'afa siapa saja? Ini dalam konteks haji loh ya, bukan dalam konteks sedekah, infak dan zakat loh ya. Nah, kalau konteksnya itu ada sedekah,
fakir miskin, anak yatim, janda-janda, itu kan? Itu du'afa. Orang jompo apa? Berangkat haji. Jompo. Enggak yang jompo loh maksudnya. Yang jompo ada. Ayo, satu. Kaum wanita, dua. Anak, tiga. Orang tua. Ya, mungkin masuk seperti ini. Ya. Yang keempat, orang sakit. Itu yang dimaksud du'afa. Saya ulangi, yang dimaksud du'afa di sini ada 4 orang. 1 kaum wanita, 2 anak-anak, 3 orang yang sudah tua, kibar usin. Yang keempat adalah orang sakit. Itu du'afa. Karena ada rukhsah bagi mereka, maka yang lain pun kebagian rahmatnya, kesawaban itu rukhsah. Siapa? Tambah 1 dikaitkan dengan mereka. Itu siapa? Orang-orang yang bertugas mengurusi mereka. Nah, kaum du'afa disuruh berangkat sendiri terus ngurusi sini. Jadi rukhsah ini diberikan pula kepada orang-orang yang mengurusi mereka, ya, pendamping mereka, termasuk di dalamnya adalah mahram bagi kaum wanita. Itu loh, makanya kesawaban untuk rukhsah, ya, untuk keringanan. Jadi kalau digabungkan jadi 5. Yang kelima ini para pendamping, ya, yang mengurusi mereka dan juga para mahram yang menemani kaum wanita. Ini hadis nomor 720 dan 721. Hadis nomor 720, qala al-mu'allif rahimahullah, 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tsaqali aw qala fi dha'afati min jam'in bilailin, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku menemani orang-orang yang lemah dari Muzdalifah pada waktu malam. Muttafaq alaih. Nah, jazakallahu khairan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1678 dan Imam Muslim nomor 1293. Dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk menemani kaum du'afa. Menemani untuk apa? Untuk bertolak dari Muzdalifah di waktu malam. Ini. Kemudian hadis nomor 721, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ista'dzanat Saudatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Muzdalifati an tadfa'a qablahu wa kanat tabtatan ta'ni taqilatan fa adina laha, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Saudah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat terlebih dahulu menuju Mina ketika malam di Muzdalifah, dan ia adalah wanita yang lemah, yakni berat berjalan. Beliau pun mengizinkannya. Muttafaqun alaih. Jazakallahu khairan. Hadis nomor 721 ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di hadis nomor 1680 dan Imam Muslim nomor 1290.
1680 dan Imam Muslim nomor 1290 rahimahumullah jami'an. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, beliau berkata, pada malam Musdalifah, artinya pada malam mabit di Musdalifah, Saudah itu sih, Saudah itu sih, pernah ada? Sudah. Ya, tidak ada. Yes, tidak ada. Coba, berarti nanti bahas Saudah tapi sholatnya. Siapa itu Saudah tadi? Istri Rasulullah. Istri Rasulullah SAW. Report. Bagaimana kisah pernikahan beliau? Ya, beliau adalah Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha warḍaha. Beliau termasuk dari as-sabiqun al-awwalun karena ikut dalam hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Suaminya meninggal dunia setelah kepulangan dari Habasyah. Kisah pernikahan beliau dengan Rasulullah SAW adalah setelah Amul Husni. Apa itu Amul Husni? Tahun kesedihan. Tahun Kesedihan. berkabung, yaitu dengan wafatnya siapa? Istri beliau Khadijah Khadijah dan paman radhiyallahu anha warḍaha dan pamannya yaitu Abu Thalib. Rasulullah SAW itu begitu sedih dengan kesedihan yang sangat mendalam. Harus mengurusi anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Kondisi seperti ini dilihat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Merasa kasihan dengan Rasulullah SAW, maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memutus Khawlah bintu Hakim As-Sulamiyah. Siapa? Khawlah bintu Hakim As-Sulamiyah. Beliau adalah istri daripada Utsman ibnu Mad'un. Utsman ibnu Mad'un radhiyallahu anhu diutus untuk menemui Rasulullah SAW, memberikan tawaran kepada Rasulullah SAW untuk menikah. Ya Rasulullah, ala tatazawwaj? Wahai Rasulullah, tidakkah Anda nikah lagi? Ini perhatian jamaah sama siapa? Sama gurunya, sama ustaznya. Apa dengan kehormatan nikah? Tapi sekarang ditinggal mati istrinya ya. Ada Rasulullah SAW menjawab, man dia, siapa yang akan aku nikahi? Lantas Khawlah bintu Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha menawarkan, minat thayyib atau minat bikar? Ya, jenengan ngersakake sing janda atau yang masih perawan? Tawarannya gitu. Maka Rasulullah SAW bertanya, kalau janda itu siapa? Kalau perawan itu siapa? Maka Khawlah bintu Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha menyebutkan kalau janda ada Saudah itu Zam'ah. Kalau yang perawan adalah putri dari teman dekat Anda, yaitu Aisyah, yang putri daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu Aisyah. Dan waktu itu Aisyah masih sangat kecil. Akhirnya Rasulullah SAW memilih yang pertama, yaitu yang janda. Makanya Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang dinikah oleh Rasul yang mulia alaihi
usianya Pak 55 tahun. Mau boleh sih kinis. 55 tahun usia beliau. Satu, sudah tua. Yang kedua, tidak cantik. Tidak cantik. Yang ketiga, bukan dari keturunan yang terhormat. Karena bapak beliau itu juga sudah tua sekali. Usia Rasulullah SAW itu usianya waktu menikah lagi umur 50 tahun. Berarti lebih tua. Ya, makanya jangan nikah